meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengantisipasi kenakalan remaja, Babin Kamtibmas Kelurahan Parigi Polsek Pondok Aren Polres Tangerang Selatan, Bribka Yamin melakukan inovasi pengembangan ternak lele dan budidaya kambing. Pada ternak lele, Bribka Yamin melakukan produksi pembenihan lele dengan memelihara sepasang lele dewasa setelah tiba saatnya musim kawin dan memproduksi ribuan telur lele yang diletakkan di atas ijuk. Selanjutnya, lele dewasa dipisahkan dari kolam hingga bibit lele siap dikembangbiakkan. Setelah beberapa minggu, bibit lele dipisahkan sesuai ukuran. Pemisahan ini dilakukan agar tidak terjadi kanibalisme antar lele yang berbeda ukuran, serta setelah sekitar 3 bulan, lele siap untuk dipanen. Selain budidaya lele, Bribka Yamin juga mengembangbiakkan budidaya ternak kambing. Giat ini dilakukan juga untuk mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian. Banyak permintaan pasar akan daging kambing membuat usaha perkembangan kambing melaju dengan pesat. Sementara di bidang pendidikan dan keagamaan, Bribka Yamin memberikan fasilitas kepada anak-anak di lingkungannya untuk memanfaatkan teras rumah Bribka Yamin sebagai tempat pembelajaran baca tulis dan mengaji. Selain menyediakan tempat, Bribka Yamin juga turun langsung untuk mengajar anak-anak di usia dini. Halo pemirsa Polri TV, kembali lagi bersama saya Jelang Baskara dalam acara Bayangkara Inspiratif. Selama 1 jam ke depan, kami akan memperkenalkan kepada kalian semua para personel kepolisian yang pastinya memiliki inovasi dan membanggakan institusi Polri. Dan pada kesempatan kali ini pemirsa, saya sudah berada di daerah Pondok Aren untuk bertemu dengan salah satu anggota Babin Kamtibmas yang berdinas di Polsek Pondok Aren. Ialah Bribka Yamin, yang mana Bribka Yamin sendiri memiliki berbagai macam giat yang cukup unik, yang mana ia mengajarkan kepada masyarakat cara untuk membudidaya lele dan juga kambing Jawa, serta ia juga turut serta mengajarkan pengajian kepada anak-anak di sekitar lingkungan Pondok Aren. Mau tahu kelanjutannya dan keseruannya? Mari ikuti saya. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya sampaikan kepada semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bahwa pada pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan pemijahan lele indukan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya. Katanya Babin Kamtibmas di sini tuh suka ini ya. Salah satu giatnya adalah ternak lele ya Bapak ya. Betul. Dan kalau boleh tahu saya boleh tanya-tanya sedikit nggak Pak terkait dengan ini Pak? Balik. Ayo, silakan. Ya. Sekarang kita juga di sini lagi ada penyuluhan ini. Lagi ada penyuluhan kepada Karang Taruna tentang bagaimana budidaya ikan lele. Jadi pada intinya kita nanti akan mengetahui bagaimana indukan pejantan yang sudah siap dipijah dengan indukan betina. Nanti kita akan sama-sama lihat. Nah, di situ nanti kolom juga ada 2 kolom, ada 2 perbedaan kolom ya. Ada 2 perbedaan kolom yang harusnya kita buat antara permanen dengan semi permanen. Nah, nanti untuk pemijahannya itu ya, kita sesuai dengan lokasi tempat. Kita sesuaikan lokasi dengan tempat. Misalnya kalau memang tanah itu luas, kita akan menggunakan kolom permanen. Tetapi kalau kolom itu lokasinya tidak luas, kita akan membuat kolom semi permanen ya.
Saya rasa sampai di situ. Kira-kira ada pertanyaan? Pak, untuk ukuran kolamnya sendiri, perbedaan antara kolam untuk budidaya dan indukan itu bedanya di mana, Pak? Jadi kalau untuk kolam pemijahan itu biasanya kita menggunakan ukuran 2x2. Jadi lebarnya 2, panjangnya pun 2. Sedangkan kolom untuk indukan kita gunakan kolom tanah. Karena kalau di kolom tanah itu hasil telurnya biasanya lebih bagus daripada kolom yang di terpal. Seperti itu. Nanti kita lihat di sana ya. Sebelumnya ini kalau untuk tambak lele yang sudah dibuat ini biasanya lele yang dibudidayakan tuh apa aja sih Pak kalau boleh tahu? Kalau di sini kita menggunakan lele sangkuriang. Lele sangkuriang itu lelenya cepat besar, pertumbuhan badannya cepat besar. Yang kedua, dia itu tahan dari penyakit. Pertumbuhannya cepat besar, terus tahan dari penyakit, dan dia itu bisa dibesarkan lewat drum atau lewat ember atau memang ada wadah-wadah kecil, mereka bisa rentan dari penyakit. Dan kalau boleh tahu untuk lele sangkuriang sendiri Pak, apakah ada metode khususnya juga Pak untuk melakukan kebangbiakannya? Ada. Kalau di sini kita menggunakan sistem kawin alami. Nanti kalau kawin alami itu beda dengan kawin suntik. Biasanya kalau kawin suntik itu kandungan telur yang ada di dalam perutnya itu lebih banyak keluar, atau semua bisa keluar yang ada di dalam kandungan perutnya itu bisa keluar semua. Tetapi kalau memang alami itu biasanya tertentu. Dari jumlah telur misalnya 5.000, paling yang keluar 3.000. Seperti itu alami. Kalau misalkan yang banyak itu biasanya pakai ini ya, ada suntikannya juga ya Pak? Makanya itulah ada kelebihan, ada kekurangan di antara kawin suntik dengan kawin alami. Kalau kawin alami ya biasanya lele itu pertumbuhannya bagus, tahan dari penyakit. Nah terus biasanya dia itu tidak mudah mati. Tidak mudah. Karena kan alami dia, secara alami. Cuma di situ kita harus bisa benar-benar memilih mana si pejantan yang sudah siap dengan si betina yang sudah siap untuk dikawinkan. Nanti kita lihat di kolam sana aja. Boleh. Nanti saya siapkan, nanti kita coba ya kita ke sana aja. Kita menuju ke kolam untuk melihat bagaimana perbedaan laki dengan perempuan yang sudah siap dipijah. Ya. Nah ini salah satu jenis kolam yang disebut kolam permanen. Karena kenapa disebut kolam permanen? Kolamnya ini, jadi bawahnya ini udah plesteran dia. Nah, ini dari batu dan ini udah diplester. Hanya untuk memperkuat agar air ini tidak rembes ke dalam atau ke bawah, kita lapisi dengan terpal. Ini salah satu yang udah kita siapkan untuk pemijahan lele laki dengan lele perempuan. Nah ini juga saya sempat ngeliat ada beberapa ornamen-ornamen kayak mungkin jaring-jaringnya, terus juga ini semacam bambu yang pakai ada rambut-rambut. Kira-kira buat apa tuh? Kalau kita lihat di sini nih ya, kalau jaring ini fungsinya ada 2. Pertama untuk menghalangi sinar matahari supaya tidak jatuh langsung ke air, karena di air ini ada larva yang baru menetas. Dan yang kedua itu ya sama. Air hujan itu tidak turun langsung menimpa larva yang akan menetas ini. Fungsinya jaring seperti itu. Yang ketiga, hama. Ya misalnya kalau adanya burung atau apa segala macam atau ayam atau apa yang mau masuk ke kolam itu nggak bisa. Ada penghalang jaring seperti ini. Nah, sedangkan di sini ada ijuk namanya. Ijuk. Ini manfaatnya untuk telur. Telur itu yang keluar dari si betina itu akan menempel di ijuk ini nanti. Jadi tidak buyar dia. Dia tidak buyar, nanti adanya di sini dia. Ya. Nanti telur ini akan menempel di ijuk-ijuk ini. Setelah menempel telur ini di sini, nanti si pejantan akan membuahi, mengeluarkan sperma karena ada bau amis itu untuk merangsang sperma si pejantan untuk keluar. Seperti itu. Nah, nanti kita praktek di sini bagaimana penyusunan ijuk ini, ya.
adalah ijuk. Ijuk ini bermanfaat untuk telur ini tidak buyar. Telur ini akan nempel di sini semua. Nanti telur ini akan nempel di sini. Kita susun seperti ini nanti. Kita susun seperti ini. Satu kolom itu bisa 3 sampai dengan 5 ijukan. 3 sampai dengan 5 ijukan. Ini kan 1, 2. Setelah ini biasanya kita pakai ganjal, diganjal dengan batu. Tujuannya supaya tidak buyar telur itu. Jadi diganjal sama ini. Nah, setelah itu baru kita ganjal dengan batu. Ganjal dengan batu ini tujuannya apa? Supaya ijuk ini tidak ngangkat ke atas. Tidak buyar, telur itu tidak buyar. Jadi berarti untuk telur-telurnya sendiri Pak, itu apakah ada jenis-jenis warnanya mungkin yang supaya tidak jadi itu seperti apa, yang bagus seperti apa, kira-kira seperti itu Pak? Oke, kalau telur itu ada 3 jenis ya, ada 3 jenis. Pertama warnanya hijau lumut. Hijau lumut itu telur yang belum siap dipijah, belum siap dibuahi, ya. Telur yang warnanya hijau lumut itu belum siap dibuahi. Yang kedua, telur yang berwarna kuning gimana ya? Kuningnya kuning tua lah. Kuning tua. Telur yang sudah berkuning tua itu telur yang sudah siap untuk dipijah atau siap dibuahi. Yang ketiga, putih. Kalau putih itu 0. Artinya putih itu sudah tidak bermanfaat telur itu. Kosong, gagal, seperti itu. Kita harus lihat letak tinggi posisi kolom. Kalau memang kolomnya ukuran 50 nih, seperti ini kan 50 nih, 50 cm tingginya, 50 cm, panjangnya 3 meter, lebarnya 2 meter. Ini panjangnya apa? Lebarnya 2 meter, panjangnya 3 meter. Posisi airnya itu paling tidak di bawah 50. Tidak sama dengan ketinggian kolom. Kalau ketinggian kolom ini 50, ya, ketinggian kolom ini 50, paling tidak ketinggian air cuma segini dia. Ya. 25 sampai dengan 30. Di setengahnya ya Pak ya? Ya, di bawah setengahnya malah. Oh, di bawah setengahnya? Kalau memang takutnya kepenuhan, itu hasil spermanya itu nggak bagus. Oke. Hasil perkawinannya berpengaruh juga. Karena lincahnya si perempuan yang dikejar oleh si induk pejantan. Kesana kemari, akhirnya tidak kena untuk dipijahi. Sehingga kalau mengurangi air, misalnya tinggi kolom ini 50, paling tidak 25 atau 20 cm ketinggian air, seperti itu. Nah, nanti kita lihat bagaimana sih perbedaan laki dengan perempuan. Coba nanti Padalan bantu saya nih. Kita tangkap perempuan dulu, Padalan. Nah, ini salah satu contoh saja ya. Salah satu contoh kalau kita lihat di sini adalah lele betina. Ini adalah salah satu jenisan lele betina. Di mana diketahui lele betina? Nah, kita bisa lihat ya. Pada bagian bawahnya itu, pada bagian sisi bawah, di sini ada 2 lubang. Oke. Di sini ada 2 lubang. Yang satu ini lubang untuk keluar telur, ya. Yang satu lagi untuk keluar kotoran. Gitu. Nanti ketahuan di sini nih. Cara mengetahuinya, ya, cara mengetahui untuk lele betina sudah siap pijah atau belum, nanti biasanya dari sirip sudah ketahuan. Warnanya berubah gitu. Warnanya itu agak sedikit kemerah-merahan, ya. Pertama, yang kedua, pada bagian kemaluan, pada bagian kemaluannya ini sudah ada tanda-tanda merah nih sini tuh.
Kalau Nah. normal berarti nggak ada merah-merah seperti itu ya? Enggak, dia masih polos biasa. Ya. Terus pada bagian perutnya itu sudah terlihat membesar. oke. Sudah lihat membesar ya. Jadi perutnya ini sudah membesar. Artinya di sini bahwa si indukan ini sudah memiliki telur. Oh. Seperti itu. Ini indukan perempuan ya. Nanti kita lihat indukan pejantan. Jantannya. Ini lele indukan pejantan. Iya. Lele indukan pejantan diketahui dari mana? Pertama, postur tubuh. Postur tubuhnya itu panjang dia. Lebih panjang dan langsing. Ciri yang pertama. Ciri yang kedua yang harus diketahui adalah si pejantan ini tidak cacat. Tidak boleh ada cacat dia. Dia harus mulus dia. Dari mulai depan sampai dengan belakang harus mulus, tidak ada kecacatan. Karena kalau cacat dia merasa sakit, dia tidak bisa membuahi telur dari betina. Yang ketiga itu kemaluan. Nah, kita bilang jenis kelamin ya. Jenis kelaminnya itu pertama, ini maaf. Kalau kita lihat di sini agak menonjol dia. Oh iya. Ini terlihat jelas. Ini agak menonjol. Keluar panjang agak menonjol. Ya. Ada si pejantan itu yang cuma bulat tetapi tidak menonjol. Proses pembuahannya tidak efektif. Tetapi kalau ini udah efektif. Karena kenapa? Di samping itu juga yang perlu diketahui adalah ciri-ciri si laki-laki ini atau si pejantan ini siap membuahi telur adalah di ujung alat kelamin, ya. Sekali lagi saya bilang di ujung alat kelamin ini, ya. Di ujung alat kelamin ini kita lihat di sini. Ini ujungnya berwarna merah. Udah cukup umur, spermanya udah pas, sudah birahi. Nah, kalau dia ujungnya ini tidak merah, nah jangan salah. Belum tentu dia bisa birahi walaupun dia ketemu perempuan. Seperti itu ya. Saya rasa penjelasan saya sampai di sini ya. Kalau kita lihat memang udah dipasang ijuk, udah dialiri oleh air. Nah, ini udah satu pasang. Ini biasanya kita pakai di sini 2 betina, 1 laki-laki. Kalau ukuran kolom seperti ini ya. Bisa juga kalau memang, tapi kalau dipakai 3 perempuan atau betina, 1 laki-laki kurang efektif. Berarti ini kalau proses pembuahannya biasanya berapa lama Pak terjadinya Pak? Ini 1 malam. Oh, 1 malam. 1 malam dia. 1 malam. Kalau memang ditaruh jam segini ya. Kalau kita taruh jam 8 pagi atau jam 10 pagi. Paling tidak besok jam 8 pagi atau jam 10 pagi udah harus diangkat. Oh, udah harus diangkat. Harus diangkat ya. Jadi dipisahkan langsung Pak gitu. Langsung dipisahkan. Nanti si pejantan. Nah, ini biarkan telur ini di sini. Oke. Karena dalam 1 malam ya, malam berikutnya, malam kedua itu larva atau dari telur itu sudah mulai menetas dia. Sudah mulai menetas. Nah, contohnya kita lihat di sini. Di sini ada tuh di samping sebelah kanan saya ini ada larva yang sudah ukuran 1 minggu, ada yang baru netas di sana tuh. Kalau dilihat ya. Silakan kita lihat di sana, itu ada larva yang sudah menetas.